Halo kakak-kakak kelas 4. Kita kembali ke materi indera pendengar ya. Kali ini Miss Putri akan menjelaskan bagaimana sih bunyi itu bisa sampai ke telinga kita dan kita bisa mendengarkan bunyi itu, dan bunyi itu bunyi apa ya. Misalkan kita mendengar suara kucing. Kita tahu, oh itu suara kucing. Itu dari apa? Ya dari adanya proses kita bisa mendengarkan bunyi ya melalui indera pendengar. Oke, sudah siap ya kak ya? Yuk, sekarang nih, mana ini? Ada gambar. Perhatikan gambar indera pendengar ini. Oke, di sini ada bunyi, gelombang bunyi ya, ditangkap oleh daun telinga. Jadi adanya bunyi atau sumber bunyi yang merambat di udara itu ditangkap oleh yang namanya daun telinga. Ya, makanya kenapa daun telinga kita itu bentuknya seperti itu. Ya, nggak usah malu kalau misalkan daun telinganya kayak gini, ya nggak kelihatan ya, nggak usah malu. Karena memang dia mempunyai fungsi ya untuk menangkap gelombang bunyi. Kemudian gelombang bunyi atau getaran bunyinya itu akan masuk melalui lubang telinga. Jadi ada getaran gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk melalui lubang telinga. Setelah masuk ke lubang telinga, di sini masuk ke liang pendengaran. Nah, di sini akan mengenai yang namanya apa? Gendang telinga. Jadi gendang telinga itu sangat tipis ya kak ya. Ya, kayak misalkan kalian punya drum. Nah, drum. Kalau kalian pukul, maka dia akan mengeluarkan bunyi. Sama, gendang telinga itu akan bergetar ketika ada gelombang bunyi yang masuk melalui apa? Melalui lubang telinga. Ketika getaran itu masuk di sini, gelombang bunyinya masuk mengenai gendang telinga, maka gendang telinga ini akan bergetar ya, akan bergetar, dan getarannya itu akan masuk ke mana? Ke tulang-tulang pendengaran. Mana kemarin tulang-tulang pendengaran? Benar sekali, ada tulang martil, ada tulang landasan, ada tulang sanggurdi ya. Jadi dari gendang telinga dia lanjut di tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsinya untuk apa kak kemarin? Memperkuat getaran ya, semakin diperkuat di 3 tulang pendengaran. Kemudian habis dari itu 3 tulang pendengaran dia lanjut ya, lanjut sampai lanjut ke 3 saluran setengah lingkaran juga, kemudian masuk ke rumah siput ya. Jadi dia masuk ke rumah siput. Di rumah siput ini juga diperkencang. Jadi getarannya diperkencang. Di rumah siput ini ada saraf-saraf pendengaran ya. Sehingga saraf-saraf pendengaran ini akan mentransfer, akan meneruskannya ke mana? Ke otak ya. Dia ini saraf-saraf pendengaran ini dia terhubung ke otak. Sehingga apakah? Otaklah yang akan mengartikan ini bunyi apa ya, sehingga kalian langsung, oh ini bunyi suara kucing, oh ini bunyi suaranya, oh ada suaranya Miss Nana, oh ini suaranya bukan Miss Nana, ini Miss Rina. Jadi kalian tahu
ya. Itu karena apa? Gelombang bunyi itu akan langsung ditransfer ke otak, dan otaklah yang mengartikan bunyi tersebut ya. Bisa dimengerti Kak dari sini? Bisa ya? Oke, jadi mulai ada gelombang bunyi, di sini ada gelombang bunyi, ada getaran ya. Kemarin kita sudah membuktikan bahwa apa bunyi itu berasal dari getaran apa suatu benda ya. Kemudian gelombang bunyi akan ditangkap yang namanya daun telinga. Benar sekali. Kemudian gelombang bunyi yang sudah ditangkap oleh daun telinga masuk ke lubang telinga. Di lubang telinga dia berlanjut ke liang pendengaran. Bertemu dengan yang namanya gendang telinga. Gendang telinga bergetar nih, bergetar dan diteruskan ke 3 tulang pendengaran. Semakin diperkeras, diperkencang getarannya di sini. Kemudian dia berjalan sampai bertemu dengan rumah siput. Di rumah siput ini banyak saraf-sarafnya. Sehingga saraf-sarafnya ini akan mengirim ke otak, dan otaklah yang apa? Yang mengartikan bunyi tersebut. Oke Kak, bisa dipahami ya? Kalian nggak usah nggak usah bingung di sini. Selain Miss Putri juga menjelaskan tadi, Miss Putri punya peta konsepnya. Jadi gini, ada getaran dari sumber bunyi. Perhatikan ini ya. Ada getaran dari sumber bunyi, kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga atau liang pendengaran, lalu bunyi akan menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga itu sangat tipis ya Kak ya, jadi kalau misalkan ada bunyi, dia langsung bergetar. Kemudian getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi ya. Kemudian koklea lah yang menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi tadi ke otak. Otaklah yang menerjemahkan bunyi yang didengar. Bisa dipahami ya Kak? Oke. Sekarang tentang kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Jadi telinga manusia itu ada batasan frekuensinya untuk mendengarkan bunyi. Batasannya berapa Kak? Batasannya itu 20 sampai 20.000 Hz. Ya, jadi kemampuan mendengar setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan ya. Kenapa nggak bisa disamakan? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktornya itu apa Kak? Ada faktor usia, ada faktor kesehatan telinga. Jadi bukan hanya usia saja, udah tua nggak bisa mendengarkan. Jangan salah, yang muda pun ada juga yang tidak bisa mendengarkan. Karena apa? Karena dia tidak menjaga kesehatan telinga, ya Kak ya. Oke, orang yang telah lanjut usia itu biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Itu memang sudah jelas Kak. Kalau semakin tua ya, kalian punya kakek, punya nenek, indera pendengarannya sudah tidak begitu baik, ya memang itu sudah faktor usia ya Kak ya. Jadi memang kalau sudah usianya lanjut, kemampuan pendengarannya itu akan berkurang. Oke. Faktor yang kedua, memelihara kesehatan telinga. Bagaimana sih cara kita merawat kebersihan telinga
agar tetap sehat. Ini cara-caranya. 1. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Jadi bagian daun telinga ini dibersihkan Kak, karena terkadang kan kita nggak tahu kalau kita pakai sampo, pakai cuci muka, ada sabun yang masuk ke sini. Jadi di sini ketinggalan ya. Jadi harus sering-sering dibersihkan dengan menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Jadi cotton bud itu sebenarnya tidak baik ya, tidak disarankan. Karena apa? Cotton bud itu nanti akan mendorong kotoran kalian, kotoran di telinga kalian semakin ke dalam, semakin menumpuk. Kalau sudah menumpuk, lama-lama menumpuk, akan menutup ke gendang telinga kalian. Kalau sudah menutup, ya otomatis kalian tidak bisa mendengarkan bunyi. Karena apa? Gendang telinganya tidak menerima gelombang bunyi sehingga tidak bergetar ya. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Selain itu, menutupi kotoran yang menumpuk itu juga akan apa? Kalau misalnya didorong terus sampai ke gendang telinga, maka ya jelas otomatis gendang telinganya itu akan sobek. Kalau sudah sobek, ya nggak bisa mendengar selamanya ya Kak ya, kasihan. Jadi harus benar-benar dijaga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, ya periksakanlah telinga ke dokter THT. Apa dokter THT itu Kak? Dokter telinga, hidung, dan tenggorokan ya. Oke, yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga. Agar apa? Agar gendang telinga kalian tidak rusak. Jadi kalau misalkan bunyi, ya gelombang bunyi yang kalian dengar itu terlalu kencang, misalkan di sekitar rumah kalian ada acara, kemudian pakai sound systemnya itu yang besar itu Kak, kenceng banget sampai ke ke telinga kalian itu sakit. Lebih baik kalian menghindar atau menutup kedua lubang telinga kalian ya, supaya apa? Gendang telinga kalian tidak rusak. Oke Kak, bisa dipahami ya? Oke, ini tadi proses bagaimana kita bisa mendengarkan bunyi dan bagaimana sih kita memelihara kesehatan telinga kita. Oke Kak, sekian dulu dari Miss Putri. Sampai jumpa di materi berikutnya ya Kak. Bye-bye.